Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sapriani SPD dari SMP Negeri 1 Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti. Saya mahasiswa PPG Darjab Angkatan 3 tahun 2023. Baik, inilah tugas saya. Baik, masih cantik kan? Masih ganteng kan? Masih wangi-wangi ya, masih segar-segar. Oke, baik. Sebelum kita belajar, tolong ketua kelasnya siapkan dulu kelas, jangan lupa berdoa. Siap, siap. Baik. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya, alhamdulillah. Hari ini walaupun cuacanya mendung, hujan gerimis, kamu tetap semangat datang ke sekolah. Baik, sebelum belajar kita maunya seperti apa? Mau ice breaking, oke, mantap. Tapi dengarkan dulu apa-apa dari ibu, apa yang ibu perintahkan itu nanti yang kamu lakukan, oke? Senyum dulu, ceria. Ya, baik. Dengarkan apa-apa dari ibu. Cari teman kamu sendiri, terserah cari teman. Cari teman, ya, satu meja 2 orang. Satu meja 2 orang. Ya, ibu bagikan permennya dulu. Endingnya nanti kita berebut permen. Oke ya. Satu meja 2 orang. Ibu bagikan permennya dulu. Nah, ye ada permen, ye ada permen. Oke. Jangan ada yang makan permennya dulu. Cuma boleh dilihat, jangan dibuka. Yang di belakang boleh melihat ke depan. Ke depan aja dulu. Ya. Dan dapat semua. Permennya jangan dibuka, letak di atas meja. Sudah dapat semua. Yang belakang sudah. Kepala, pundak, lutut dan kaki pinggul digoyang, bertepuk tangan. Kepala, pundak, lutut dan kaki pinggul digoyang, bertepuk tangan. Kepala, 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 pundak, perut, hidung, pakai. Ya, siapa yang dapat hadiah tadi? Yang dipegang permennya, dipegang permen, permennya.
Mantap. Melalui kegiatan menyimak teks hasil laporan observasi siswa, tapi kamu ya, diharapkan mampu mengidentifikasi, menemukan topik dan gagasan dari teks laporan hasil observasi. Nah, ingat tadi melalui kegiatan menyimak, itu pakai media rekaman atau audio. Nanti dengarkan dulu. Itu tujuan kita belajar hari ini. Komodo yang agresif, Bu. Komodo yang agresif. Kalau tadi apa? Memancing ikan. Pesannya apa kira-kira? Proses memancing ikan. Prosesnya, bagaimana jalannya cara orang memancing ikan? Ya, Neng. Ya, bunga kembang sepatu. Di situ dituliskannya macam-macam bunga kembang sepatu. Kembang sepatu. Oke. Kita mau belajarnya per kelompok atau bersali? Per kelompok supaya kamu lebih mudah memahami materi kita hari ini. Oke, siap kita kelompok? Siap ya, silakan kamu bentuk kelompok. Sudah rapi? Nah, duduk, kita siapkan tugas untuk kamu, ya. Kita dengarkan dulu, ya. Disimak baik-baik teks laporan hasil observasi yang berjudul sepeda motor di Indonesia. Jadi ini kita pertemuan yang kedua. Kita menentukan nanti topik dan gagasan, ya. Saat ini sebagian besar jalan-jalan di Indonesia ramai oleh sepeda motor. Banyak orang menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi, baik alat transportasi pribadi maupun transportasi umum. Paragraf kedua. Sepeda motor adalah alat transportasi roda 2 yang digerakkan oleh mesin. Ada bermacam-macam tipe sepeda motor. Ada sepeda motor jenis sport yang berkecepatan tinggi, bersuara bising, dan bisa digunakan oleh pembalap. Ada sepeda motor skuter matic yang dapat hidup otomatis tanpa menggunakan operan. Sepeda motor banyak digunakan di Indonesia karena harganya cukup terjangkau. Dengan uang 15 juta rupiah, orang sudah bisa memiliki sepeda motor baru. Selain itu, sepeda motor juga dapat dibeli dengan cara cicilan melalui lembaga pembiayaan dan bank-bank. Gunakan untuk pergi bekerja karena termasuk salah satu alat transportasi yang hemat. Dengan bahan bakar seharga Rp7.800 per liter, pengendara sepeda motor bisa menempuh jarak sejauh 47 km. Selain itu, sepeda motor juga bermanfaat untuk memudahkan pengendara dalam mengakses rute-rute sulit, gang-gang sempit, dan jalan-jalan yang macet untuk mencapai tujuan. Paragraf kelima. Sepeda motor hanya boleh dikendarai oleh warga negara Indonesia yang berumur 17 tahun ke atas dan sudah memiliki surat izin mengemudi. Jika ada pengendara sepeda motor berusia di bawah 17 tahun, mereka akan dikenakan sanksi tilang. Alat transportasi pribadi, sepeda motor juga digunakan sebagai alat transportasi publik, yaitu sebagai ojek, baik ojek konvensional maupun ojek online atau ojol.
Ojek konvensional biasanya disebut ojek dan merupakan alat transportasi yang menggunakan sepeda motor tanpa aplikasi. Sedangkan ojol merupakan alat transportasi yang menggunakan sepeda motor dan aplikasi khusus dalam menerima pesanan. Saat ini sebagian besar ojek sudah beralih ke ojol. Mereka bergabung dengan mitra perusahaan pengelola aplikasi ojol. Demikianlah laporan mengenai sepeda motor dan manfaatnya sebagai salah satu alat transportasi publik yang keberadaannya tidak akan diabaikan di Indonesia. Baik. Oke, sekarang Ibu sampaikan dulu tugas kamu tadi. Ibu lagi menentukan topik dan gagasan utama per paragraf yang telah kamu dengar. Masih ingat tadi kan? Oke, baik. Sekarang Ibu bagikan dulu tugasnya. Diharapkan masing-masing anggota kelompok bisa bertanggung jawab. Oke, siap? Oke, semangat. Tepuk tangan dulu untuk kajian kita. Oke, ya silakan. Ada pertanyaan kira-kira? Belum ya? Kelompok 1 sudah siap. Kelompok 2 sudah. 3, 4, kelompok 5 sudah selesai semuanya. Mulai memahami topik dan gagasan tadi ya. Nah, untuk selanjutnya untuk untuk memahami materi kita hari ini, bagaimana kalau kita presentasikan tugas kita ini? Ya, boleh? Nah, ya. Selamat siang kawan-kawan.
saya akan berdasarkan hasil teks diskusi kelompok kami, ditemukan topik pada teks laporan hasil observasi yang telah didengarkan adalah topik yaitu sepeda motor. Kemudian untuk gagasan utama, paragraf ke-1, jalan-jalan di Indonesia ramai oleh sepeda motor. Paragraf kedua, sepeda motor adalah alat transportasi roda 2 yang digerakkan oleh mesin. Paragraf ketiga, sepeda motor banyak digunakan di Indonesia karena harganya cukup terjangkau. Paragraf keempat, sepeda motor bermanfaat sebagai alat dan sudah memiliki SIM. Paragraf ke-6, selain digunakan sebagai alat transportasi pribadi, sepeda motor juga digunakan sebagai alat transportasi publik, yaitu ojek online maupun konvensional. Demikian dari saya, Melinda. Terima kasih. Karena sudah berani tampil. Jadi dari apa yang kamu dengarkan tadi, adakah tanggapan dari kelompok lain? Ada. Pada alinea keberapa itu? Dipersilakan anak kami Pari. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan jawab sedikit pertanyaan dari transportasi pribadi. Karena hemat kendaraan cara mengakses untuk saya jalan. Mutiara dulu. Paragraf 1, jalan-jalan di Indonesia ramai oleh sepeda motor. Paragraf 2, sepeda motor adalah alat transportasi roda 2 yang digerakkan oleh mesin. Paragraf ketiga, sepeda motor banyak digunakan di Indonesia karena harganya murah. Melalui rekaman yang kami dengarkan, kami dapat lebih mudah untuk menentukan topik dan gagasan utama. Melalui rekaman tersebut, membantu kami menangkap nuansa pengamatan terkait sepeda motor di Indonesia. Ya, dan berikutnya, melalui diskusi kelompok kami dapat berkolaborasi dan bekerja sama dalam mengutamakan topik dan gagasan utama dalam teks laporan hasil observasi yang kami dengar. Meskipun ada perbedaan pendapat, pada akhirnya kelompok dapat berhasil mencapai kesimpulan bersama. Sekian dari saya, terima kasih. Pertanyaan pertama, apa topik materi kita tadi? Ya, sepeda motor kemenangan berkawasan. Kita kasih dia pertanyaan satu. Hadiah. Oke, dengarkan pertanyaan kedua. Nah, dengarkan baik-baik dan angkat tangan cepat. Ya, apa gagasan utama alinea 1? Ya, Fahmi. Apa Fahmi? Betul? Dapat satu tangan untuk Fahmi. Dapat satu yang teman. Mantap, itulah belajarnya semangat. Siap? Yang lain? Ada lagi berapa buah nih? Ada 3 nih. Siap ya? Apa gagasan utama paragraf kedua? Paragraf kedua tadi? Ya. Adi? Betul? Apa satu lagi komen? Masih ada 2. Ayo, masih ada 2. Pertanyaan berapa lagi? 3.
ingat tadi apa yang kita belajar di kelompok tadi. Ya, ingat? Apa gagasan utama dari alinian yang keempat? Ya. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk anak kita Anis. Ya, ya, untuk mengendarai kita saat kita bepergian. Apa lagi? Sepeda motor bermanfaat sebagai alat transportasi pribadi karena hemat dan memudahkan pengendaraan dalam proses berjalan. Sebagai alat transportasi bagi kita untuk bepergian. Pakai apa? Sepeda motor. Mau ke toko? Sepeda motor. Mau jalan-jalan? Untuk pelajaran kamu di rumah saja. Ibu tidak memberikan tugas di rumah. Ya, bebas. Ya, jawab. Diskusi dalam kelompok membuat saya asik dan membuat pengetahuan saya bertambah. Pengetahuan saya bertambah pada pelajaran ini dan ada materi yang tidak saya pahami dan mengerti. Buat nama centang saja, jangan diisi, dicentang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk kembali dan dipersilakan pulang. Berbaris dulu, bersalaman.